Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, pada kesempatan sore hari ini berjumpa lagi dengan saya. Kita akan belajar katekismus dalam pertanyaan yang ke-85 dengan bunyi pertanyaan, apa yang dituntut Allah agar kita dilepaskan dari kutuk hukum? Ya, jadi apa yang dituntut Allah agar kita semua dibebaskan dari kutuk hukuman? Jawaban buat kita semua adalah agar terlepas dari murka Allah dan kutukan Allah yang layak menimpa kita karena dosa. Allah menuntut kita supaya beriman kepada Yesus Kristus, pertobatan yang memimpin kepada kehidupan, dan dengan tekun menggunakan sarana eksternal yang Kristus pakai untuk mengkomunikasikan berkat-berkat penebusannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui katekismus pada kesempatan sore hari ini, yaitu apa yang dituntut Allah supaya kita dilepaskan dari kutuk hukum. Ya, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, supaya kita lepas dari kutuk hukum, kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Kita baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk kita lepas dari kutuk hukuman, kita harus beriman dan percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, mengapa harus demikian? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Maka jika kita tidak ingin dihukum, jika kita tidak ingin masuk dalam penghukumannya Tuhan, maka kita harus percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan itu. Sehingga ketika kita ingin percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata Efesus 2 8 dan 9, karena kasih karunia kita diselamatkan. Jadi kita diselamatkan itu bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia oleh iman. Ya, oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Jadi mari kita bersyukur karena bukan kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena pemberian Allah. Maka di ayat 9 berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi bukan berarti saya baik, saya melakukan kebaikan, saya suka membantu orang, maka saya selamat. No. Tetapi keselamatan merupakan usaha dari Allah yang datang ke dalam dunia, mencari yang berdosa, mencari kita semua, dan Dia menyelamatkan kita. Maka keselamatan kita adalah usaha Allah untuk menyelamatkan kita. Maka wajib hukumnya untuk kita tunduk dan taat kepada Kristus supaya kita lepas dari hukuman yang menimpa kehidupan kita. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus menerima pengampunan dan dia tidak mendapatkan hukuman dari Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, supaya kita lepas dari hukuman, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenaran. Kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, supaya kita terhindar dari hukuman, firman Tuhan berkata kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh supaya panggilan Tuhan dalam hidup kita, pilihan Tuhan dalam kehidupan kita semakin teguh. Jadi kekristenan kita bukan kekristenan yang biasa-biasa, tetapi harus ada usaha dan kerja keras dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan itu, sehingga kita dibebaskan dari hukuman yang akan menimpa kehidupan kita. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita terus mengiring dan melayani Tuhan, karena Tuhan itu merupakan anugerah terindah dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, bila katekismus kita pada kesempatan sore hari ini menguatkan dan
menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.